فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syahid dari hadis ini apa terkait bab indak ya isnad la'anallah man dzabaha li ghairillah. Maknanya Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Terus apa makna laknat itu sendiri, Muhammad Aceh? Terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Itu dikecilkan. Dan jelas dalam hadis ini siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala diancam dengan laknat. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu. Di sini kalau diharokati dhammah akhirnya dengan fi'il jawaza yujawizu, membolehkan. Ada yang dimaksud adalah tidak melewatinya, yaitu tidak boleh lewat, tidak boleh melampaui sonam itu kecuali harus memberikan sesembahan. Maka harokat yang betul la yajuzuhu, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Jumlah apa sifat untuk sonam. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhalal jannata rajulun fi dhubab. Seorang laki-laki masuk ke dalam surga fi dhubab. Fi di sini sababiyah, li sababi dhubab. Seperti dalam hadis yang lain dakhalat imra'atun fi hirrah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka. Dakhalat imra'atun an-nara.
fil hirrah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor hirrah, kucing. Dan dalam hadis kita, seorang laki-laki masuk ke dalam jannah dengan sebab seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajul fi dhubab, dan seorang laki-laki masuk ke dalam neraka juga karena seekor lalat. Maka para sahabat terheran-heran, qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Dua orang laki-laki berjalan melewati suatu kaum yang memiliki sonam. Setelah kita lewati dulu istilah sonam dan wathan. Sonam jamaknya apa? Indak ya Salman? Asnam. Apa makna sonam? Berhala yang memiliki apa? Dibentuk patung, dibentuk gajah, dibentuk apa, ini namanya sonam. Adapun wathan, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik memiliki bentuk tertentu ataupun tidak berbentuk, seperti batu, pohon, kuburan. Nah, jadi ini sonam, berupa berhala, patung berhala. Nah, dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang mereka memiliki berhala, yang tidak boleh melewatinya seorang pun sampai dia memberikan sesembahan kepada berhala itu dengan sesuatu, apapun itu, yang penting memberikan sesembahan. Yuqarriba lahu syai'a, taqarrub, memberikan sesembahan, nah, sebagai bentuk peribadatan kepada berhala tadi. Syai'an, dengan apapun, yang penting diberikan sesembahan padanya. Faqalu li ahadihima qarrib, maka kaum itu mengatakan kepada salah seorang di antara keduanya, qarrib, berikan sesembahan pada berhala kami. Qala laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku sesembahkan, untuk aku persembahkan kepada berhala tadi. Qalu lahu qarrib walau dzubaban, maka mereka mengatakan kepada laki-laki tersebut, berikan persembahan walaupun hanya dengan seekor lalat. Nah, ketika pilihannya ringan menurut orang itu, akhirnya faqarraba dzubaban, akhirnya dia pun mempersembahkan seekor lalat, sembelih. Entah gimana cara nyembelihnya. Nah, faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhala nar, maka dia pun memberikan persembahan berupa seekor lalat dan dibiarkan jalannya, dibiarkan lolos berjalan. Nah, namun dia selamat di dunia, tapi fadakhala nar, dia di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena terjatuh dalam kesyirikan. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka mengatakan kepada yang lainnya, yang kedua, qala ma kuntu qarrib, berikan persembahan. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a dunallahi azza wajal. Nah, dan ini seorang muwahhid. Nah, dia tidak beralasan tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan, tapi memang dia tidak mau. Aku tidaklah akan memberikan persembahan kepada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla. Sungguh aku tidak akan memberikan persembahan kepada sesuatu pun dengan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Faldarabu unuqah, maka akhirnya mereka pun memenggal lehernya. Fadakhalal jannah,
kemudian dia masuk ke dalam jannah walaupun di dunianya dia dibunuh. Tapi dia dibunuh di atas tauhid dalam upaya untuk membela keyakinan dia dan bertahan di atas keimanannya. Nah, hadis rawahu Ahmad. Nah, perhatikan tahqiq hadis ini ikhwan, sahih mauqufun ala Salman Al-Farisi. Nah, yang rajih hadis ini mauquf pada Salman ikhwan. Baik. Karena Tariq bin Syihab dia sendiri diperselisihkan apakah masuk kategori sahabi atau bukan. Dan yang rajih dia masuk sahabi tapi sigharus sahabah, sahabat kecil, sehingga ghalibu riwayatihi min tariq sahabiyyin akhar. Mayoritas riwayatannya itu dari sahabi yang lain, terutama Abu Musa Al-Asy'ari. Mayoritas riwayat dari Tariq bin Syihab dari Abu Musa Al-Asy'ari. Adapun Abu Hatim Ar-Razi mengatakan laisat lahu suhbah, dia tidak memiliki suhbah. Cuman pendapat ini lemah. Kenapa? Karena telah sabit bahwasanya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak mendengar riwayat dari beliau. Sebagaimana disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahwasanya fahuwa sahabiyun ala rajih. Dia sahabi menurut pendapat yang rajih. Tapi lam yathbut lahu sama'. Tidak sabit bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Bisa saja, kawan. Dia saat itu dalam keadaan kecil, belum tamyiz, belum bisa untuk menerima ilmu, tapi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, atau bisa juga belum sempat menuntut ilmu, tapi telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman pada beliau. Yang jelas ya rajih beliau seorang sahabi tapi belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Ini tentang Tariq bin Syihab. Tapi kenapa pada hadis kita dikatakan ini mauquf dari Salman Al-Farisi? Perhatikan, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Abu Nu'aim fil Hilyah min Tariq bin Syihab an Salman Al-Farisi. Nah ini, karena tadi beliau adalah sahabi sigar, maka riwayatnya mengambil dari sahabat yang lain. Dan riwayat ini beliau mengambil dari Salman Al-Farisi mauqufan, secara mauquf. Wa amal marfu' fawahhama Ibnul Qayyim fi raf'ihi. Adapun riwayat yang marfu', maka Ibnul Qayyim telah menyatakan bahwasanya itu sesuatu yang keliru, riwayat yang keliru, kama fil Jawabil Kafi. Faja'alahu marfu'an, sehingga dijadikan riwayat yang marfu', maka ini keliru. Qala fi Fathil Majid, fala'alla Ibnul Qayyim katabahu min hifdhi fawahima aw waqa'a fi nuskhatihi ghalatan wa hasala fi hadzal hadithi arba'atu awham. Afan. Berarti yang depan tadi afan, fawahima akhwan. Wa amal marfu' kita ulangi. Antum beri komah an Salman Al-Farisi mauqufan, di situ diberi komah biar tidak keliru lagi. Wa amal marfu' fawahima bukan wahama, fawahima menjadi fi'il lazim.
Wa amal marfu'u fawahima Ibnul Qayyim fi raf'ih kama fil Jawabil Kafi. Adapun riwayat yang marfu' maka Ibnul Qayyim telah keliru. Nah, dalam kitab Jawabul Kafi faja'alahu marfu'an, sehingga beliau menjadikan riwayat ini marfu'. Berarti dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi Ibnul Qayyim meriwayatkan secara apa? Hanafi riwayat ini. Taib. Ibnul Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi meriwayatkan secara marfu', dan itu keliru. Nah, makanya dikatakan dalam Fathul Majid, fala'alla Ibnul Qayyim katabahu min hifdhi. Kemungkinannya Ibnul Qayyim menuliskan dari hafalannya. Fawahima, sehingga dia keliru. Namanya hafalan ikhwan, al-hifdhu khawan. Al-hifdhu khawan, hafalan itu pengkhianat. Dalam artian, ketika seorang membutuhkannya, dia sudah apa? Pede dengan hafalannya, ternyata tidak keluar, ternyata keliru. Oleh karena itulah, walaupun seorang itu hafidh, dituntut untuk terus-menerus murajaah, terus-menerus mudzakarah. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya setinggi apapun ilmu, ya tetap tidak sempurna, ada kekeliruan. Awaqa'a fi nuskhatihi ghalatan, atau kemungkinannya pada naskah Ibnul Qayyim ada kekeliruan, sehingga apa? Akhirnya menjadikan hadis ini marfu'. Wa hasala fi hadzal hadithi arba'atu awham, sehingga terjadi pada hadis ini 4 kekeliruan. Qauluhu yarfa'uhu wa taqaddam annahu mauquf. Yang pertama, dia merafa'kannya, dan telah lewat bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf itu maksudnya bagaimana Zakaria, hadis yang mauquf? Nah, yaitu ma'adhafahu ila ma'udhifa ila sahabi, apa yang diidhafahkan kepada sahabi berupa perkataan atau perbuatan. Mauquf. Sahabi mengatakan sesuatu. Jadi perkataan sahabi. Kemudian itlaqul ghazwi fihi. Itlaqul azwi fihi li Ahmad fihi nadhar. Li'annahu yuhimu annahu fi musnadihi wa laysa kadzalik. Nah, kemudian penyebutan bahwasanya hadis ini dalam riwayat Ahmad secara mutlak ini butuh dicek ulang. Kenapa? Karena memberikan sangkaan bahwasanya itu dalam Musnad Ahmad, padahal tidak demikian. Yang ketiga, lam yata'adda fi isnadihi Tariq ibn Shihab. Nah, awahima annahu fi musnadihi wa inama huwa min riwayatihi an Salman mauqufan bih. Yaitu lam yata'adda fi isnadihi Tariq ibn Shihab awhamun. Di sini kok wawunya satu, berarti awham. Annahu fi musnadihi, awhama annahu fi musnadihi, memberikan apa? Memberikan sangkaan bahwasanya itu ada di musnadnya, padahal itu adalah riwayat dari Salman secara mauquf. Berarti awhama, lam yata'adda fi isnadihi Tariq ibn Shihab, awhama annahu fi musnadihi. Ada yang keliru kayaknya penulisan. Adzahir annahu minal Israiliyat allati kana yatalaqqaha Salman an asyadihi hina ma kana nasraniyan. Afad al-arba'ah al-fawaid al-'allama al-Albani alaihi rahimahullahu ta'ala fi dha'ifah. Taib. Berarti di sini ada apa? Ada 4 kekeliruan pada hadis. Yang pertama, ikhwan,
hadis ini mauquf. Tapi dalam dalam kitab kita disebutkan secara marfu'. Kemudian penyebutan itu riwayat Ahmad saja, seakan-akan itu dalam musnad, padahal tidak. Nah, tapi dalam kitab beliau Az-Zuhud, Rawahul Ahmad fi Zuhud, dalam kitab Az-Zuhud. Taib, bukan dalam musnad. Dan ini juga penting bagi talib ketika ba'azu. Ketika azu ikhwan, misalnya rawahu Ahmad, padahal bukan dalam musnad, antum harus beri penjelasan rawahu Ahmad fi Zuhud. Misalnya Ahmad dalam kitab beliau Az-Zuhud. Kemudian yang lainnya misalnya rawahul Bukhari. Kalau begitu saja dikiranya dalam Sahih Bukhari. Akan tapi apa? Beri penjelasan rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad misalnya. Kalau di luar Sahihain. Kemudian, nah di sini disebutkan Ibnu Tariq bin Syihab langsung dari Nabi, padahal dia mengambil dari Salman Al-Farisi mauqufan. Kemudian yang keempat, yang nampak ini adalah dari Israiliyat. Kenapa? Karena Salman akhwan masuk Islam setelah beliau banyak mengambil ilmu dari orang-orang Nasrani, sehingga kemungkinan besar itu berita yang diambil dari guru-gurunya dari kalangan Nasrani dulu. Makanya untuk mauquf Salman kita tidak menghukuminya memiliki hukum marfu'. Taib, tidak dihukumi memiliki hukum marfu'. Alhamdulillah. Ya, sehingga yang rajih ikhwan bahwasanya ini mauquf dari perkataan Salman. Seandainya sahih secara marfu', maka itu dibawa pada kondisi syariat sebelum kita, di mana pada syariat sebelum kita tidak ada uzur terkait masalah ikrah, pemaksaan. Kenapa? Karena dalam hadis ini dikatakan orang tersebut dipaksa untuk apa? Untuk memberikan persembahan. Kalau tidak akan dibunuh. Nah, dalam syarat kita yang demikian ini diberi uzur untuk seseorang mengikuti paksaan itu selama hatinya tetap di atas keimanan. Tapi pada syariat sebelum kita itu tidak diberi uzur. Tetap tidak boleh untuk mengikuti apa yang diminta, walaupun secara zahir saja, secara lahiriah saja. Buktinya apa? Di sini dia tetap dimasukkan ke dalam neraka. Cuma telah kita ketahui bahwasanya riwayat hadis ini riwayat yang lemah. Mauquf sampai kepada Salman. Baik. Dan yang jelas pada syarat kita, Allah Subhanahu wa taala telah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang diberi paksaan, dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan kekufuran atau ucapan kekufuran. Maka yang demikian itu jika memang paksaan itu memenuhi syarat ikrah, maka diperbolehkan mengikuti paksaan selama hatinya tetap kokoh di atas keimanan. Seperti dalam kasus ini, seandainya dia kemudian mau menyembelih, diberi uzur menyembelih sesuatu, secara zahir saja, tapi hatinya tidak mempersembahkan sembelihan itu untuk berhala, tapi perbuatan zahir saja. Dan itu dalam syariat kita diberikan uzur dengan istilah uzur ikrah, uzur karena suatu paksaan. Cuman mukrah, seorang yang dipaksa itu ada batasannya di dalam syariat kita, karena tidak semua alasan manusia pada zaman sekarang karena terpaksa ternyata memenuhi syarat. Tidak semua.
Karena ikrah, paksaan yang seseorang diperbolehkan untuk menurutinya secara zahir dan batinnya tetap di atas iman, itu ada syarat-syaratnya. Nah, ada syarat-syaratnya. Dan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Taib dihafal hadis ini, kemudian tahqiqnya antum tambahkan ikhwan, rawahu Ahmad fi Zuhdi wa huwa mauqufun min qauli Salman. Ketika menghafal tambahkan demikian, rawahu Ahmad fi Zuhdi wa huwa mauqufun min qauli Salman, agar tidak lupa. Taib, naktabi bihada, subhanakallah.